Teknologi merupakan alat, mesin, cara, proses kegiatan, ataupun gagasan yang dibuat untuk mempermudah aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari. Manusia menggunakan teknologi dalam bidang apapun, seperti bidang komunikasi, transportasi, bisnis, keamanan, bahkan dalam bidang pendidikan. Teknologi pendidikan adalah satu bidang dalam memfasilitasi belajar manusia melalui identifikasi, pengembangan, pengorganisasian, dan pemanfaatan secara sistematis seluruh sumber belajar. Teknologi berperan besar dalam hal pengetahuan informasi, praktik cepat dan akses yang mudah, menjadikan banyak pelajar merasa nyaman dan bertergantungan pada teknologi ini. Sehingga dapat kita rasakan kemajuan teknologi semakin pesat apalagi dalam masa pandemi. Sebelum itu, pada saat sebelum masa pandemi, siswa diwajibkan untuk sekolah tatap muka. Berbeda dengan masa pandemi saat ini, yang dimana kegiatan sekolah dan perkuliahan dilakukan daring atau hybrid atau secara online. Hal ini tentu saja membuat perubahan besar dalam masyarakat dalam masa penyesuaian. Sebagai contoh, dulu sebagian besar orang tua menyerahkan anaknya belajar di sekolah dengan pengawasan guru, namun sekarang orang tua juga harus ikut mengawasi anak dalam pembelajaran sekolah di rumah dan penyesuaian sistem sekolah yang berubah yang menggunakan teknologi-teknologi baru seperti melalui Zoom atau Google Meet. Ternyata orang yang telah terkena virus corona ini berhubungan dengan dua orang. Seorang ibu yang umurnya 64 tahun dan putrinya yang berumur 31 tahun. Dicek oleh tim kita pada posisi yang ternyata pada posisi yang sakit. Cek, dan tadi pagi saya mendapatkan laporan dari Pak Menteri Kesehatan bahwa ibu ini dan putrinya positif corona. Hari ini kasus kematian akibat virus COVID-19 resmi menembus 100.000 jiwa berdasarkan data yang dihimpun dari Satgas COVID-19. Per hari ini kasus kematian bertambah 1.747 jiwa, sehingga total pasien COVID-19 yang meninggal dunia mencapai 100.636 jiwa. Sementara kasus harian positif COVID-19 bertambah 35.867 kasus. Kini total kasus positif mencapai 3.532.567 kasus. Pasien sembuh bertambah 34.251 orang, sehingga total pasien sembuh saat ini mencapai 2.907.920 orang. Kita itu adalah untuk mendapatkan keuntungan. Kebutuhan seorang pengusaha atau wirausaha itu adalah mendapatkan untung lebih dari modal yang dikeluarkan. Nah, seandainya ada motivasi dan itu dikerjakan dengan baik, maka kebutuhan itu akan terpuaskan, saya kira. Ya. Ya, sinyal mulai pula. Sudah mana dari yang ini? Aduh. Halo dok. Assalamualaikum. Kau tahu tidak materi yang ibu kasih nih? Tidak ada di buku. Halo. Waalaikumsalam. Kak ini zaman lah berubah. Coba cari Google, banyak lah. Jurnal banyak. Kak aku baca ngirim link. Alah ya. Makasih ya. Ya, Assalamualaikum. Oh. Yo. Waalaikumsalam. Itu yang dia tahu. Lu apa pula? Zaman sekarang ini kan gak ada yang namanya jurnal, Google.
Gangguan sinyal menjadi salah satu hambatan kuliah daring di tengah kemajuan teknologi saat ini, sehingga terkadang membuat mahasiswa kebingungan. Namun begitu, dengan adanya kemajuan teknologi cukup membuat pelajar terbantu. Contohnya seperti mendapat informasi dengan lebih mudah. Informasi yang dibutuhkan menjadi lebih cepat dan lebih mudah dalam mengakses tujuan pendidikan. Hal ini berarti guru bukanlah satu-satunya sumber ilmu pengetahuan, sehingga mahasiswa dalam belajar tidak perlu terpaku terhadap informasi yang diajarkan oleh guru. Dengan teknologi, juga tercipta metode-metode baru yang membuat peserta didik mampu memahami materi-materi abstrak. Karena materi tersebut dengan bantuan teknologi dapat mudah dipahami oleh peserta didik. Namun, di balik dampak positifnya, kemajuan teknologi juga memiliki dampak negatif dalam masyarakat. Seperti para peserta didik dan orang tua harus mengeluarkan sejumlah biaya lebih tertentu untuk memperoleh pendidikan. Dalam hal ini juga orang tua harus memiliki pengawasan ekstra terhadap pengawasan anak. Seperti yang kita ketahui, bahkan sekarang anak-anak TK yang seharusnya dibatasi dalam bermain gadget kini harus terbiasa dengan gadget, dengan alasan pendidikan. Hal itu membuat anak kehilangan kemampuan berbaur atau bersosialisasi dengan masyarakat dan cenderung lebih nyaman dengan kehidupan online. Aduh, leteh lah SMA online, kuliah online lah. Oh emang Teo sabar ikut Bella. Kesimpulannya, semua pekerjaan memang akan terasa sulit jika hanya mengeluh. Kerja dari rumah ataupun di dalam kantor harus tetap konsisten dengan kewajiban sebagai seorang pelajar atau bahkan sebagai pekerja. Usahamu hari inilah yang menggambarkan hasilmu di masa depan. Jangan terlalu nyaman dengan keberadaan teknologi yang semakin canggih, yang membuat malas berpikir dan hanya mengandalkan internet saja. Carilah pengetahuan seluas mungkin agar kamulah yang nantinya yang menciptakan teknologi-teknologi baru. Tetap bersyukur dan selalu menjadi pribadi yang rendah hati. Sevia Agusti, Siti Mulia, Ubay dan Aldo Ramadan pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.